biasanya kalau mau tutupan atau jelang penutupan weekend, tutupan candle 1 minggu, biasanya di situ ada pergerakan yang lebih ekstrim, tapi tidak selalu ya, ada kalanya juga seperti biasanya. Tapi yang jelas hari Jumat, hari Kamis ini, hari Jumat atau Kamis itu biasanya ada pergerakan yang lebih signifikan di sana, karena mau tutupan ya. Banyak pedagang yang melepas dagangannya mungkin dengan harga lebih murah atau menggunakan potongan harga dan sebagainya. Itu ilustrasinya. Kenapa ketika hari Jumat itu ketika panjang kemudian terus berlanjut gitu ya, sehingga banyak teman-teman yang MC yang rugi banyak itu hari Jumat. Kenapa? Jawabannya karena melawan, karena sering melawan. Dianggap sudah maksimum, dianggap sudah titik jenuhnya, tetapi masih panjang, akhirnya masih panjang terus begitu. Mungkin dari pengalaman yang ada ya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal sedemikian. Ketika sudah panjang dilawan dengan sell, ketika naik panjang dilawan dengan sell dan sebagainya. Kembali kita ke analisa pagi tadi ya, biar kita bisa melakukan evaluasi setidaknya untuk koreksi kita ya. Kita bisa menempatkan ketika satu tersentuh, bisa menempatkan dengan pending order 2 kalinya ya, dengan nanti targetnya jaraknya minimal sama di atasnya atau dinaikkan sedikit ya, baru kita close atau kita sesuaikan dengan level di sebelah kiri. Di situ baru close. Yang di close yang mana? Dua-duanya. Jadi bukan di close yang buy-nya tapi sell-nya juga ditutup, karena fungsi dari buy di sini adalah mempercepat exitnya sell yang di bawah. Sementara di pending order yang kedua di 1757.87 ini tersentuh dan langsung dapat profitnya lumayan, langsung 500 sekian, bahkan dilanjut lagi lebih tinggi lagi di candle selanjutnya. Baru berikutnya belum tersentuh dan kita akan kembali ke runningnya. Oke, kita kembali ke running dan kita akan membahas materi malam hari ini yang masih akan membedah berkaitan dengan teknikal, membaca pergerakan, membaca candle untuk probabilitas ke depan ya, untuk probabilitas ke depan. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan tren, yang kedua berkaitan dengan level, support, resisten, tren atau arah, kemudian level, support atau resistennya. Kemudian yang ketiga triggernya ya. Trigger ini adalah penentu atau menjadi trigger ini menjadi pemicu, menjadi penanda kita akan melakukan entry point ya. Jadi kita akan entry pertama ketika ada tren, yang kedua ketika tren itu melewati atau tidak melewati area level. Yang selanjutnya di level itu ada petunjuk apa yang bisa kita dapatkan, maka kita akan melakukan entry point di situ. Artinya di dalam membaca ini, maka ini disebut dengan identifikasi. Disebut dengan identifikasi, mengenal lebih dekat kondisi marketnya. Setelah ketemu baru kita menentukan titik entry-nya. Tidak bisa serta-merta begitu kita masuk, oh saya menemukan di situ ada doji, oh di situ ada hammer, di situ ada engulfing. Ya, ini matur apa seperti ini nanti kalau kita gunakan
langsung seperti ini, yang terjadi kita kena PHP ya, kita kena prank, bisa kena prank nanti ya. Ada doji, kita langsung masuk. Begitu ada doji masuk, begitu ada hammer masuk. Dan ini menjadi mindset yang sudah terbentuk selama ini. Karena pertanyaan yang masuk, banyak teman-teman ini yang bertanya chat ke kita, itu bertanya selalu berkaitan dengan pola ini. Pak, itu bukannya hammer, itu kan sudah ada engulfing, kenapa masih tidak berbalik ya? Kenapa ketika ada doji juga tidak berbalik, malah lanjut lagi? Karena yang ada di kepalanya, doktrin yang diterima itu hanyalah pola candle. Padahal ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus ada rangkaian sebelumnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Pola ini oke lah, kita hafal ribuan pola candle tidak masalah, itu malah luar biasa. Tetapi ketika ini tidak diimbangi dengan rangkaian sebelumnya, tidak diimbangi dengan struktur yang membentuk sebelumnya, maka bisa nanti salah. Bisa jadi nanti kita kena prank itu tadi. Doji sudah ada sumbu yang panjang, harusnya berbalik, ternyata bukan berbalik, malah tambah lebih lanjut, lebih kuat lagi. Itu kenapa? Karena yang ada di kepala kita sekali lagi hanya pola yang terbentuk di situ. Tidak siap dengan resiko. Padahal pola ini tidak menjamin. Yang paling menjamin, yang paling menentukan kita adalah bagaimana kita memainkan risk management. Bagaimana memainkan seni manajemen resikonya. Sehingga ketika kita sudah ahli di dalam manajemen risiko, sudah siap dengan risk manajemennya, dengan recovery-nya, kita lakukan entry sesuai dengan SOP kita, sesuai dengan aturan main kita, itu sudah biasa, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kecemasan yang luar biasa di sana, karena sudah siap. Begitu entry, market ini searah atau tidak searah, tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan ketika kita hanya berpikir analisa kita valid tanpa memikirkan manajemen resikonya. Ya, tanpa memikirkan manajemen resikonya. Contoh misalnya ketika kita melihat di situ ada pola misalnya, ada pola ya. Oke, saya coba perlihatkan, mungkin di situ ada pola yang terbentuk ya. Oke, contoh misalkan begini. Yang terbentuk pola adalah bearish engulfing seperti ini. Karena yang dihafalkan adalah bentuk polanya, di mana pola engulfing itu candle yang terakhir menutup candle sebelumnya. Sehingga begitu entry, begitu selesai, di sini ganti, ini mengindikasikan market itu akan berbalik turun, dari naik menjadi turun. Masuk posisi sell di situ. Ya, targetnya dihitung 300 misalnya ya. Ya, targetnya 300. Begitu kita entry tidak sampai 300, kita menunggu. Begitu entry sell, dia turun, sudah senang sudah. Oh, harapan itu sudah tinggi dan menjadi lebih percaya diri ketika kita entry merah. Kita entry sell di situ merah. Itu kan luar biasa.